Nah, kalau di industri kita bro, ada yang namanya don't catch a falling knife. Ya. Sama sebenarnya. Nah, ketika terjadi kemarin bro, kan gua averaging down bro, ya kan? Sama sih, gue juga. Kita averaging down, ternyata yang tidak disangka adalah Mandiri bisa tembus di bawah 4.000 kan? Betul. Nah, kalau menurut saran lu sebagai seorang investor, kita beli menunggu reversal, dahulu ada sentimen positif, atau kita averaging down, catching the falling knife bro. Karena kan kalau catching the falling knife, kita kan nggak tahu nih bottomnya sampai berapa, dan kadang beberapa orang hatinya nggak kuat gitu ngeliat itu kan. Kalau gue sebenarnya sih kemarin panjang PNL loss ya, bagi anak kripto ngeliat itu sih biasa banget ya. Coba gue minta reimburse aja ke dia. Jadi di Mandiri gue kan minus cuma 8% ya. Kalau minus 8% di industri kita mah kita tutup mata tidur juga nggak masalah kan. Nah, Memang mentalnya orang kripto lebih kuat. Mentalnya orang saham minus 5 udah komplain. Kok ini kenapa minus 5? gue ke pos itu cuma minta reimburse aja. Hari ini gue udah di reimburse guys, loss ya. Makanya makan hari ini gue yang bayarin. Nah balik lagi bro, ketika terjadi penurunan ini sebagai investor, what is the best practice bro? Kan ada, should we catch the falling knife? Kayak kita averaging down terus. Dan kita nggak tahu bottomnya kapan, nggak tahu membaiknya kapan, atau kita nunggu sinyal reversal balik bro? Kalau menurut gua di bawah 4.000 itu untuk Mandiri ya, Iya. gua udah hafal patternnya itu, dia di bawah 4.000 tuh udah menarik. Contohnya kemarin tuh dia sempet kan turun ke 3650. 3650 betul. Tapi dia cuma butuh 2 hari buat balik ke atas 4.000 lagi bro. Betul. Contohnya kemarin tuh udah 4.400 tuh, sempat balik lagi kan 3.900, 3.850 ya. Tapi butuh 1 hari doang dia balik ke 4.000. Jadi itu sebenarnya udah di bottomnya dia. Jadi bottomnya sekitar 4.000 Di ya? bawah 4.000, udah bottom. Karena begitu dia nyentuh itu, orang udah merasa semua orang termasuk asing ya. Ini udah terlalu murah. Terlalu murah, betul. Jadi udah nyentuh situ dia paling cuma butuh waktu 1, 2, 3 hari buat reversal balik. Oke. Gitu. Itu cuman yang jual itu cuman orang-orang panik. Oke. Nah, jadi menurut gua kalau udah masuk area situ, lu beli pasti dia tinggal tunggu 1-2 hari nanti dia reversal. Jadi menurut lu bottom Mandiri itu sekitar di bawah 4.000 itu. Di bawah 4.000 itu. Itu ya? udah karena di bawah 4.000 itu dia udah 12,5% lebih dividennya. Udah terlalu murah. Kalau di luar Mandiri bro, kita ngomong big banks yang lain, kita nggak ngomong harga. Trennya should we averaging down catching the falling knife, kan ada juga yang nggak suka Mandiri seperti kita kan. Contoh kayak preferensi cewek lu kan macam-macam nih. Jadi kan ada yang misalnya lu suka cewek Mandiri, ada yang lainnya suka cewek BCA bro. Nah bagi orang lain yang sukanya BCA atau dan lainnya bro, mereka metodenya gimana? Jangan bilang patokan harganya ya. Should they catch the falling knife averaging down atau mereka nunggu reversal naik bro? Nah, dari 4 big banks ini, menurut gue paling seksi nomor 1 tuh Mandiri. Kalau lu nggak suka Mandiri, menurut gue kedua BRI. Baru BCA, baru BNI. Nah, tapi ada alasannya bro. Ya, itu nanti kita bahas terpisah di sini. Oh ya udah, terpisah. Tapi kita bahas sekarang strateginya dulu bro. Kalau BRI masuk catching the falling knife ini, atau kita nunggu sinyal reversal bro untuk the other big banks? Enggak, kalau yang BCA sama BNI, gue nggak rekomen. Tapi kalau yang BRI strateginya sama kayak Mandiri. Karena dividennya juga udah 12% lebih. Kalau lu udah dividennya 12% lebih, ya lu udah nggak peduli turun akumulasi terus. Karena berarti itu udah murah bro. Karena orang-orang kayak gue nih yang ambil pinjaman, gue tinggal ambil pinjaman, gue hajar, ambil pinjaman, hajar. Begitu dia balik, gua dari dividennya bayar hutang. Dari capital gain-nya masih untung lagi, bro. Jadi kalau udah di bawah itu, orang-orang kayak gua merasa ini udah murah sekali. Tapi untuk dua ini, karena 12%. Kalau yang dua ini, enggak. Tidak. Berarti tidak disarankan yang BBCA dan BNI ini untuk catching the falling knife? Tidak. Nunggu reversal ya? Karena ini dividennya terlalu kecil, tidak nutup hutang. Betul. Gitu. Oke, jadi secara kesimpulan guys, kalau lu suka BBRI dan BMRI, catching the falling knife itu nggak masalah. Ini good strategi. Ibarat kalau falling knife ini udah di sini nih, udah di bottom banget gitu. Tinggal dia mantul kena 3.500 dia udah mantul. 3.500 dia udah mantul. Gitu dia udah bottom banget, udah mendekati lantai.